kali saya laksanakan di Kabupaten Kembangan Utara. Dan ini pula lah kunjungan saya yang pertama sekali di Desa Marbuntonga, Marbundolok ini. Tema yang kami angkat untuk kegiatan hari ini, konsekuensi hukum terhadap pelanggaran pengelolaan keuangan dana desa. Sumber keuangan dari program dana desa itu bersumber dari APBN dan dari APBD. Itu uang negara. Uang negara harus dipertanggungjawabkan. 1 rupiah pun uang negara yang tidak dipertanggungjawabkan, maka sanksi pidana menanti kita di depan hari. Itu mengapa saya katakan kesalahan di dalam pengelolaan dana desa akan berakibat sanksi pidana. Ya, menginangnya paham ya? Kesalahan di dalam hukum pidana dibedakan menjadi 2 bentuk. Yang pertama, kesengajaan, dan yang kedua, kelalaian. Kesalahan di dalam hukum pidana dibedakan menjadi 2 bentuk. Yang pertama, kesengajaan, dan yang kedua, kelalaian. Kesengajaan artinya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatan yang dia lakukan. Itu pengertian dari kesengajaan. Untuk terpenuhinya unsur kesengajaan di dalam diri si pelaku kejahatan harus terpenuhi 2 unsur. Yang dalam bahasa Latin kedua unsur ini adalah willen and witten. Willen and witten. Willen artinya mengetahui, witten artinya menghendaki. Artinya si pelaku mengetahui perbuatannya dan menghendaki akibat yang terjadi dari perbuatannya. Jika unsur ini terpenuhi, maka unsur kesengajaan terpenuhilah kepada diri si pelaku kejahatan. Itu pengertian kesengajaan. Kemudian kesengajaan juga dibedakan menjadi 3 bentuk. Ya, yang pertama sengaja sebagai maksud. Yang kedua sengaja sadar kemungkinan. Dan yang ketiga sengaja sadar kepastian. Ada 7 bentuk tindak pidana korupsi yang diakui di negara kita. Merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan yang ke-7 gratifikasi. Dari ke-7 bentuk ini yang menginang, ada yang tidak paham? Ya, silakan. Gratifikasi, baik. Gratifikasi itu memang pemberian hadiah dalam arti yang luas. Maksudnya pemberian hadiah tadi tidak hanya difokuskan dalam bentuk uang saja, bisa dalam wujud apapun. Misalnya pemberian fasilitas kamar hotel, itu gratifikasi. Kemudian pemberian tiket pesawat terbang, itu gratifikasi. Kemudian pemberian pinjaman uang tanpa bunga, itu gratifikasi. Ya, nominal gratifikasi yang dikunci undang-undang minimalnya di angka 10 juta rupiah. Objek yang tidak boleh menerima gratifikasi seperti saya jaksa, ASN, pejabat publik, pejabat negara tidak boleh menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya. Kelola dengan baik apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita masing-masing untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat desa kita. Ya, wujudkan desa yang maju, wujudkan desa yang kuat, desa yang mandiri sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Pesan terakhir yang ingin kami sampaikan, keluarga kita ada di rumah, bukan di penjara. Kenali hukum, jauhi hukuman. Sekian, terima kasih.